Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa As-Salafi Negeri Plamban Channel yang terhormati Allah SWT, di sore hari jelang buka puasa marilah kita senantiasa panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di sore hari jelang buka puasa ini, marilah kita lanjutkan dalam program Cahaya Ramadan di pembahasan amaliyah Ramadan. Kita sampai pada perkara-perkara batal puasa di urutan yang kelima. Apa perkara yang kelima yang batal puasa? Yaitu para wanita yang haid dan nifas. Ketika wanita sedang berpuasa lalu tiba-tiba datang haid, datang bulan, atau dia melahirkan, maka batal puasanya. Dalilnya hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda, "Alaysa idza haddat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah para wanita ketika dia itu haid, dia tidaklah sholat dan juga dia tidak berpuasa. Namun ketika kemudian datang daripada haid atau melahirkan, maka dia batal berpuasa dan dia harus mengganti bilangan hari yang dia tinggalkan. Kalau misalkan dia haidnya seminggu, maka nanti di bulan yang lain, di bulan setelah Ramadan, maka dia mengganti sebanyak 7 hari mengkodok dari puasanya. Dan perkara yang batalkan selanjutnya adalah berhubungan suami istri atau berjima. Ketika kita sedang berpuasa, suami istri yang sedang berpuasa, lalu dia kemudian dengan sengaja melakukan hubungan suami istri, maka kemudian puasanya batal. Dalilnya adalah firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dibolehkan di malam hari di bulan puasa kalian bercampur berjima dengan istri kalian, dan istri-istri kalian hunna libasul lakum adalah pakaian kalian, wa antum libasul lahun, dan kalian suami-suami adalah pakaian daripada istri-istri kalian. Dari ayat ini maka menunjukkan kepada kita berhubungan suami istri di bulan Ramadan hanya dibolehkan di malam harinya, sedangkan ketika sedang berpuasa tidak dibolehkan kita melakukan hubungan suami istri. Kalau terlanjur melakukan hubungan suami istri, maka batal puasanya. Bahkan dalam hadis Nabi, dia diberi sanksi oleh Islam. Apa sanksinya? Dalam rangka kemudian menebus daripada dosanya tadi, dia harus memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, dia harus kemudian membayar puasa 2 bulan secara berturut-turut tanpa henti. Kalau kemudian 2 bulan berturut tidak bisa, maka dia harus memberi makan sebanyak 60 fakir miskin. Ada cerita yang menarik. Pada masa Nabi, ada seorang pasangan suami istri yang dia kemudian berhubungan suami istri di siang hari. Lalu dia kemudian lapor kepada Nabi, "Ya Nabi, aku telah kemudian berhubungan dengan istriku di siang hari ketika aku sedang berpuasa." Maka kemudian Nabi memerintahkan untuk memerdekakan budak.
ternyata kemudian dia tidak mampu untuk memerdekakan budak. Lalu kemudian dia diminta oleh Nabi dengan melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ternyata dia kemudian mengatakan kepada Nabi, "Wahai Nabi, jangankan 2 bulan berturut-turut, yang 1 bulan Ramadan saja saya batal karena berhubungan suami istri dengan istriku." Kemudian Nabi mengatakan, "Kalau begitu kamu memberi makan kepada 60 fakir miskin." Dia menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Nabi, di kampung kami tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami." Nah, akhirnya Nabi sambil tersenyum mengatakan, "Kalau begitu engkau berikan makan kepada kamu ya sebanyak kemudian senilai dengan 60 orang fakir miskin." Sambil tersenyum karena dia telah melakukan hubungan suami istri, namun dia juga yang mendapatkan rezeki dengan 60 orang fakir miskin dia beri makan, dan itu dirinya sendiri. Nah, ini cerita bagaimana kemudian orang-orang yang sedang berpuasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri di siang harinya. Sedangkan perkara lain yang membatalkan puasa, yang ketujuh, adalah kemudian orang-orang yang mereka itu murtad daripada Islam. Apa itu murtad? Keluar daripada Islam, menjadi orang musyrik, apakah dia orang kafir, ya orang Yahudi, Nasrani, atau Hindu dan seterusnya. Nah, ketika dia sedang berpuasa lalu murtad, maka puasanya batal. Dan ketika dia kembali menjadi muslim, dia mengganti puasa Ramadan yang dia tinggalkan. Kalau misalnya dia murtadnya misalkan 4 tahun, berarti kalau bulan puasanya 29, 30, 29, 30, tinggal dikalikan aja. 29 kali 2 adalah 58, ditambah 32, 60. Ya, 58 sama 60 adalah kurang lebih 58 sama 60, 88. 88 hari dia harus mengganti daripada puasa akibat dia murtad pada Allah Subhanahu wa taala. Dia keluar daripada Islam. Dia harus kemudian mengganti bilangan puasa yang ditinggalkan ketika dia murtad. Para pemirsa Asal bin Ibnu Channel rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perkara-perkara yang membatalkan puasa hendaklah menjadi pelajaran kepada kita agar kita kemudian tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, sehingga puasa kita sempurna dijalankan dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan balasan berupa ampunan dan lipatan pahala dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.